Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Mohon maaf juga saya ucapkan karena baru sempat upload video karena kemarin kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kali ini mari kita bahas soal kompetensi profesional guru bahasa Indonesia. Langsung saja ke soal nomor 1. Manakah yang termasuk ciri-ciri kata majemuk di bawah ini? 1. Memiliki struktur yang tetap dan tidak dapat diubah-ubah letaknya. 2. Dapat disisipi kata lain seperti yang, sedang, dan lainnya. 3. Tidak dapat disisipi kata lain seperti yang, sedang, dan lainnya. 4. Membentuk kesatuan dan dapat menimbulkan arti baru. Oke, ini dia opsi jawabannya. Jawabannya adalah C. 1, 3, dan 4. Oke, kata majemuk adalah gabungan dua kata yang kemudian membentuk makna baru. Tiap kata dalam kata majemuk sudah memiliki makna tersendiri. Akan tetapi, apabila dua kata tergabung dalam kata majemuk, gabungan kata tersebut akan memiliki makna baru. Contohnya, mata air, rumah sakit, buah hati, dan seterusnya. Kalau kita lihat, ini kan mata ya. Mata sudah punya arti tersendiri, sedangkan air juga sudah punya arti tersendiri. Ketika mereka digabungkan, mereka akan memiliki makna baru. Mata air artinya sumber air, begitu ya. Demikian juga dengan rumah sakit, buah hati, dan lain-lain. Lanjut ke soal nomor 2. Proses pengimbuhan pada kata berpakaian sama dengan proses pengimbuhan pada kata A. Beraturan, B. Bekerja, C. Berladang, atau D. Berhenti. Oke, kita telusuri terlebih dahulu. Kata berpakaian ini terdiri dari morfem ber ditambahkan pada morfem pakaian. Kalau kita lihat, bentuk berpakaian ini memiliki bentuk dasar pakaian, ya. Kemudian bentuk dasar pakaian ini dia terbentuk dari kata pakai ditambah sufiks an. Jadi proses ini terjadi secara hierarkis, ya, atau bertahap. Nah, ini dia. Kata berpakaian ini memiliki bentuk dasar pakaian. Sedangkan kata pakaian ini memiliki bentuk dasar pakai. Nah, kedua kata ini sama-sama memiliki kata dasar yaitu pakai. Ya, bisa dibedakan antara bentuk dasar dan kata dasar itu berbeda. Silakan dipahami. Oke, dari sini berarti jawabannya ada di opsi A, beraturan. Dengan analisis seperti ini. Beraturan ini dibentuk dari prefiks ber ditambah dengan kata aturan. Aturan ini berasal dari kata dasar atur ditambah dengan sufiks an. Nah, beraturan bentuk dasarnya aturan. Ini ya, satu tingkat di bawahnya. Kemudian kata aturan ini memiliki bentuk dasar atur, begitu. Maka kata beraturan dan aturan ini sama-sama memiliki kata dasar yaitu atur. Sekali lagi, silakan dipahami perbedaan antara bentuk dasar dengan kata dasar. Oke, sebagai perhatian, ini Bapak Ibu sekalian harap bisa membedakan kata dasar dan bentuk dasar yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, harap juga bisa membedakan konfiks dengan prefiks dan sufiks. Ya, kalau konfiks itu imbuhan di depan dan di belakang yang melekat bersama. Silakan diberi catatan besar ya, bersama melekatnya. Tidak boleh sendiri-sendiri atau satu-satu seperti yang tadi. Contohnya apa? Konfiks ya. Contoh konfiks ini kata berhamburan. Contohnya
Kata berhamburan ini berasal dari konfiks beran ditambahkan dengan kata hambur. Nah, beran ini dia harus melekat bersama pada kata dasar hambur, tidak melekat bertingkat seperti pada kata berpakaian, beraturan, tidak ya. Kalau pada kata berpakaian dan beraturan ini dia mendapat imbuhan di awal atau prefiks. Sedangkan kalau kita telusuri lagi, untuk bentuk dasar dari kata berpakaian ini kan pakaian. Nah, kata pakaian ini mendapatkan imbuhan di akhir atau an yang dilekatkan pada kata pakai. Jadi bertingkat, beda dengan konfiks yang melekatnya langsung bersamaan. Beran ditambah hambur menjadi kata berhamburan. Oke, semoga bisa dipahami. Silakan Bapak Ibu pahami bedanya kata dasar dan bentuk dasar, kemudian silahkan dipahami juga proses morfologis yang ada. Dibedakan antara konfiks, prefiks, dan sufiks, begitu. Lanjut ke soal nomor 3. Satuan bahasa terkecil yang dapat membedakan arti kata disebut fonem. Contoh fonem dapat dibuktikan pada pasangan kata di bawah ini. A, ep, dan ep pada kata pagi dan bagi. B, ep dan er pada kata pola dan rela. C, ep dan em pada kata pikul dan mikul. Atau D, ep dan f pada kata paham dan faham. Oke, fonem yang dapat membedakan arti di sini berarti ada di opsi A, ep dan ep pada kata pagi dan bagi. Pagi dan bagi sudah memiliki perbedaan arti. Sedangkan untuk fonem ep dan ep, ini adalah fonem yang sama-sama dihasilkan oleh bilabial ya, atau dua bibir atas bawah gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Berdasarkan parameter posisi lidah, fonem vokal dalam bahasa Indonesia yang benar adalah A. Vokal tinggi, yaitu I dan U. B. Vokal tengah, yaitu A. C. Vokal tengah, yaitu E dan I. Atau D. Vokal rendah, yaitu U. Oke, opsi jawabannya adalah A. Vokal tinggi, yaitu I dan U. Perlu kita pahami bahwa berdasarkan gerak lidah naik turun, yaitu jarak lidah dengan langit-langit, vokal dibagi jadi 3. Vokal tinggi, vokal tengah, dan vokal rendah. Untuk vokal tinggi terdiri dari vokal I dan U, sedangkan vokal tengah E, dan O. Vokal rendah adalah A. Lanjut ke soal nomor 5. Salah satu fungsi bahasa adalah fungsi kontrol sosial. Maksud dari bahasa sebagai kontrol sosial adalah A. Untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. B. Untuk menyalurkan perasaan, sikap gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan perasaan pembaca. C. Untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. D. Untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oke, kita perlu pahami terlebih dahulu fungsi bahasa. Menurut Santosa dan kawan-kawan, bahasa sebagai alat komunikasi memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu fungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. Kemudian fungsi ekspresi diri, yaitu fungsi untuk menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, dan tekanan-tekanan perasaan pembicara. Kemudian fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu fungsi untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Lalu ada fungsi kontrol sosial, yaitu fungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, dan apabila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula. Oke, kembali ke soal yang tadi. Maka jawabannya ada di opsi
Ya, D. Untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, itu dia fungsi bahasa sebagai kontrol sosial. Oke, itu dia pembahasan kita untuk kompetensi profesional guru bahasa Indonesia. Kalau ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan teman-teman atau sahabat semua cantumkan saja pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Semoga sahabat semua sukses dalam menghadapi P3K 2021 ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.